Selamat petang, selamat bertemu kembali di bagian pembukaan Sabat untuk kali ini.
Puji Tuhan karena saudara-saudari bersama saya di bahagian pembuktian pembukaan Sabat pada petang ini. Saudara-saudari, sebelum saya melanjutkan untuk mengungsikan firman Tuhan pada petang ini, saya menjemput saudara-saudari senyap seketika dan saya pimpin di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan memuji Kepadamu, karena Tuhan beserta dengan kami. Ampuni kiranya segala dosa dan kecemaran kami Tuhan, dan curahkanlah kuasa Roh Al-Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami dapat menumpukan perhatian kami sepenuhnya kepada firman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, mendengar doa kami, menjawab doa kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, pada kebaktian pembukaan Sabat ini, saya membawa satu topik yang bertajuk undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Salah satu pertanyaan daripada seorang ahli hukum Taurat kepada Yesus di dalam masa yang sama, ahli hukum Taurat ini sebenarnya datang kepada Yesus untuk mencobainya. Dia bertanya, "Guru, mana satukah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab di dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan." Tetapi mengasihi Tuhan oleh karena respon di mana Tuhan sudah mengasihi saudara-saudari terlebih dahulu. Melalui kasih-Nya Allah Bapa di surga, dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudari, kedatangan Yesus ke dunia ini bukan setakat untuk melayani, tetapi menyembuhkan kepada mereka yang berpenyakit. Dan bukan itu saja saudara-saudari, tetapi Yesus menyatakan kasih Allah Bapa, sehingga kan Yesus mengasihi saudara, sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Itulah kenyataan yang kasih yang terbesar Yesus telah kongsikan dan nyatakan kepada seorang ahli hukum Taurat yang bertanya, hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Saudara-saudari, mengasihi Tuhan adalah satu pengorbanan yang begitu besar seperti mana yang Yesus telah lakukan. Yang mana Ia sanggup meninggalkan kuasa, takhta, dan kemuliaannya di kerajaan surga. Dan bahagian buat saudara dan saya untuk Tuhan adalah mengasihi Tuhan melalui penyerahan, pujian, penyembahan suci kepada Tuhan dan penurutan firman dan hukumnya. Segala sesuatu, hal yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan harus ditinggalkan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalannya, apakah saudara dan saudari mengutamakan sesuatu perkara di dunia ini lebih daripada Tuhan? Ataupun saudara-saudari tidak sanggup mengasihi Tuhan oleh karena takut kehilangan kedudukan, pekerjaan, atau sebagainya. Undangan Tuhan buat saudara adalah datang kepada Tuhan selagi ada kesempatan, yaitu kasih terhadap Tuhan memampukan kita mengasihi orang lain. Kasih kepada Tuhan membawa kita melihat keperluan sesama manusia. Saudara-saudari, kita perlu datang kepada Tuhan karena kita ini adalah orang yang sangat memerlukan juru selamat. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Saudara-saudari, sejarah Alkitab menjelaskan kepada kita di mana di dalam perjanjian lama telah mencatatkan beberapa umat Tuhan sebagai teladan dan contoh yang mengasihi Tuhan sehingga kan di akhir hayat kehidupan mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sepertinya Nabi Nuh. Saudara-saudari, Nabi Nuh hidup bersama dengan Tuhan
Dan sepanjang kehidupannya, selama 120 tahun, Nuh bertahan sehinggalah pada akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan berada di dalam bahtera. Saudara-saudari, di dalam perjanjian baru juga tercatat beberapa contoh umat Tuhan yang setia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan mereka, segenap hati, segenap akal budi mereka. Rasul Paulus mengisi setiap ruangan di dalam kehidupannya dengan pelayanan semata-mata untuk melayani sesama manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Yesus mengundang setiap satu kita untuk datang mengasihi Tuhan dan merelakan hati dan pikiran kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Al-Kudus penuhnya. Salah satu tanda dan kesukaran telah dicatat di dalam catatan Timotius, di mana pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini, di mana di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sehingga 2 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuatkan diri mereka menyumbung. Mereka akan jadi pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama. Saudara-saudari, pada saat ini, apa yang telah dijelaskan daripada ayat sebentar tadi, semuanya itu sedang berlaku dan ada yang terus berlaku di zaman kehidupan kita pada akhir zaman ini. Saudara, manusia lebih suka bercakap hal duniawi daripada mengungsikan firman Tuhan. Saudara-saudari, panggilan Tuhan buat saudara dan semua umat manusia di dunia ini adalah berbalik dan bertaubat. Yesus mengundang umatnya untuk datang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Peringatan buat saudara dan saya, supaya berjaga-jaga bahwa Satan atau iblis sedang berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan pada hari ini. Iblis tidak mau melihat ada seorang datang untuk mengasihi Tuhan. Iblis tidak ingin melihat agar ada manusia, ada umat Tuhan di dunia ini untuk datang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Iblis menghalang umat Tuhan datang kepadanya. Saudara-saudari, apa yang Yesus sudah janjikan akan dipenuhi dan pasti akan ditepati. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudari, berbalik kepada ceritamu dan juga sejarah yang telah berlaku di Sodom dan Gomora. Bukan Yesus yang lalai, tetapi manusia yang lalai. Saudara-saudari, Yesus melihat masih ramai orang yang hidup di dalam kegelapan. Yesus masih memberi kesempatan kepada mereka yang sedang mencari kebenaran. Saudara, Yesus ingin melihat agar setiap ahli keluarga kita sudah dipersiapkan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin melihat agar umat Tuhan sudah menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Yesus juga tidak mau ada di kalangan keluarga, anak, sahabat, suami, istri yang akan ditinggalkan bila mana Yesus akan datang nanti. Saudara-saudari, Yesus tidak pernah memaksa kepada sesiapapun untuk mengasihi Tuhan. Yesus tidak pernah memaksa kepada siapapun untuk berbalik dan bertobat. Tetapi, saudara-saudari, melalui kasih Yesus, sehingga Yesus mati buat saudara dan saya, Yesus mengundang saudara dan saudari
mulai pada hari ini untuk datang kepadanya. Tidak kira apa kedudukan saudara dan saudari, seluruh warga sorga turut bersukacita bila mana salah satu umat Tuhan datang kepada Tuhan. Seluruh warga sorga turut bersukacita bila mana seluruh umat Tuhan sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin selama ini saudara dan saudari mengalami satu keraguan dan halangan, tetapi mulai pada hari ini ambillah kesempatan dan keputusan pribadi saudara untuk berserah sepenuh kepada Tuhan. Pada saat ini saudara-saudari, Yesus mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Saudara-saudari, di mana saja saudara dan saudari berada pada saat ini, berbakti bersama dengan saya, mendengar firman Tuhan bersama dengan saya menjemput saudara dan saudari untuk menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan, penyerahan yang penuh suci di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita agar dikemudikan, dipimpin sepenuh oleh Tuhan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Saudara-saudari, marilah kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini saya menjemput saudara-saudari untuk senyap bersama, dan saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, siapnya kami menjalankan kebaktian pembukaan sabat. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena berkat yang istimewa, berkat yang berlimpah melalui firman Tuhan yang kami sudah dengar sebentar tadi, memampukan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, memampukan kami memberikan hati dan pikiran kami mengasihi Tuhan sepenuhnya dengan segenap akal budi kami, dengan segala kekuatan kami, agar hidupnya kami ini senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang berbakti pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.